Saat ini pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Krisis ini mengakibatkan roda perekonomian nasional maupun internasional berjalan lambat, sehingga banyak orang mengalami penurunan penghasilan atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Hingga saat ini krisis yang disebabkan oleh virus corona belum diketahui masa berakhirnya, sedangkan kebutuhan untuk kelangsungan hidup harus terus terpenuhi. Berawal dari kondisi ini, ada baiknya kita berusaha untuk mengupayakan agar dapat bertahan dengan melakukan beberapa cara, antara lain menghemat uang. Inilah 5 hal yang dapat Anda lakukan dalam menghemat uang di saat pandemi virus corona. Pertama, menyusun anggaran kebutuhan rumah tangga. Salah satu kiat dalam menghemat uang adalah menyusun anggaran kebutuhan rumah tangga. Hal ini penting dilakukan karena seluruh pengeluaran uang berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Anda dapat memilah-milah antara kebutuhan-kebutuhan yang utama dan kebutuhan lain yang kurang penting, sehingga dapat menghentikan pemborosan dalam penggunaan uang. Anggaran yang perlu diutamakan misalnya untuk listrik, pendidikan, cicilan rumah, tabungan, belanja bulanan, dan lain sebagainya. Kedua, berhemat di saat belanja kebutuhan rumah tangga. Salah satu kiat dalam menghemat uang adalah dengan cara membuat catatan belanja Anda untuk barang-barang yang akan Anda beli, sehingga barang-barang yang dibutuhkan tidak akan terlewatkan. Di saat penghematan ini, sebaiknya utamakan belanja barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga, misalnya bahan makanan, kebutuhan bulanan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kebutuhan yang masih dapat ditunda, misalnya seperti baju, sepatu, dan kebutuhan yang sejenisnya, dapat dilakukan di kemudian hari ketika krisis sudah berlalu dan kondisi keuangan telah stabil. Beralih untuk belanja di pasar tradisional. Berbelanja di pasar tradisional memang kurang nyaman, akan tetapi Anda dapat menghemat uang belanja hingga 25% daripada berbelanja di pasar modern. Dengan berbelanja di pasar tradisional, secara tidak langsung Anda juga telah membantu pedagang kecil. Di masa pandemi virus corona ini, Anda dapat belanja bahan makanan segar seminggu sekali. Hal ini bertujuan agar Anda tidak terlalu sering mengunjungi tempat ramai untuk mengurangi resiko penularan. Pilihlah bahan makanan yang dapat disimpan di lemari pendingin sehingga Anda tidak perlu ke pasar setiap hari. Di samping itu, Anda dapat menghemat biaya transportasi. Ketiga, memasak sendiri. Apabila sebelum terjadi krisis ini Anda sering membeli makanan di restoran atau membeli makanan secara online, maka saat ini Anda dapat memasak sendiri di rumah. Dengan demikian, Anda dapat menghemat uang belanja hingga 50%. Menghemat uang belanja juga dapat dilakukan dengan cara membuat perencanaan untuk makanan yang akan dikonsumsi selama 1 minggu ke depan. Jenis makanan yang direncanakan bisa diselang-seling atau dipilih dengan bahan makanan yang lebih murah, akan tetapi masih tetap dapat memenuhi kebutuhan gizi seluruh keluarga. Banyak sumber informasi yang bisa Anda dapatkan mengenai hal ini di internet. Di masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini, mungkin memasak bersama keluarga dan mencoba menu-menu baru di rumah dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan juga penghematan. Keempat, berbelanja menggunakan uang cash dan kurangi pemakaian kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dapat beresiko menambah beban hutang yang harus dibayar setiap bulannya sehingga rencana untuk melakukan penghematan tidak tercapai. Saran yang seringkali diberikan oleh financial planner atau perencana keuangan yaitu sebaiknya melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan uang cash atau kontan sehingga tidak menambah beban hutang kartu kredit Anda. Kelima, jagalah kesehatan karena biaya medis mahal. Menjaga kesehatan di saat krisis sangat penting. Jenis penyakit yang harus dihindari bukan hanya terhadap penyakit virus corona saja, akan tetapi juga untuk jenis penyakit yang lain, misalnya seperti demam berdarah, tifus, atau jenis-jenis penyakit bawaan yang lainnya. Anda akan membutuhkan biaya yang besar untuk biaya konsultasi, biaya obat, atau biaya rawat inap, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan pengeluaran yang tidak terduga. Walaupun Anda memiliki asuransi kesehatan, tetap saja Anda akan mengeluarkan biaya untuk hal-hal lain yang akan dibutuhkan di saat pengobatan ataupun di saat rawat inap. Meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu cara agar Anda dan keluarga terhindar dari penyakit. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperhatikan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di samping itu, olahraga juga penting dilakukan agar stamina tubuh meningkat.
Sebaiknya Anda juga mengikuti anjuran pemerintah mengenai protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Keenam, mengajak dan melibatkan keluarga mengenai langkah penghematan ini. Melakukan penghematan memang tidak mudah karena memerlukan disiplin. Anda perlu mengamati dan mencari solusi apabila harus mengeluarkan uang yang jumlahnya berlebih dari kebutuhannya. Tentu saja dampak dari penghematan ini juga akan terasa pada anggota keluarga yang lain. Oleh sebab itu, ada baiknya rencana penghematan ini juga dibahas di dalam keluarga. Mungkin saja keluarga dapat memberikan saran untuk penghematan dari pos-pos lain selain menghemat uang belanja. Dengan demikian, seluruh keluarga dapat turut berkontribusi dalam penghematan, terlebih di saat masa-masa sulit ini. Nah, itulah tadi cara-cara dalam menghemat uang di saat krisis. Dengan demikian, diharapkan Anda dapat melalui masa-masa sulit ini dengan baik. Terima kasih telah mampir di channel ini. Apabila Anda menyukai tayangan ini, silakan subscribe ya, agar kami dapat terus berkarya.